Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Statistika Bisnis akan membawakan materi CPMK 7 mengenai ukuran penyebaran dengan nama anggota. Yang pertama, Michael Koko Andrew absen 13, Nil Putu Astini absen 14, dan Nikomang Nirmala absen 15. Pengertian dan batasan ukuran penyebaran. Penyebaran atau dispersi suatu data adalah seberapa jauh suatu data berada atau menyebar dari pusat rangkaian atau kelompok data tersebut. Bisa kita lihat pada tabel antara sampel A dan sampel B. Kedua sampel memiliki rata-rata yang sama, yaitu 5 kg. Namun, berat cat tembok merek A lebih seragam daripada cat tembok merek B, atau berat cat tembok merek B lebih bervariasi daripada berat cat tembok merek A. Dengan kata lain, dispersi berat cat tembok merek A dari rata-rata beratnya lebih kecil daripada cat tembok merek B. Oleh karena itu, jika ingin membeli cat tembok yang beratnya sesuai dengan labelnya, yaitu 5 kg, maka lebih baik membeli cat tembok merek A. Macam-macam ukuran penyebaran. Yang pertama, ukuran penyebaran absolut, yaitu ukuran penyebaran yang hanya dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh nilai suatu data menyebar dari nilai pusat rata-rata kumpulan data tersebut. Ukuran penyebaran absolut, bagian-bagiannya yang pertama adalah range. Range yaitu jarak atau jangkauan. Range dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama range data yang belum dikelompokkan dan range data yang sudah dikelompokkan. Untuk menghitung range menggunakan rumus nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Yang kedua adalah deviasi kuartil, yaitu selisih nilai kuartil ketiga dan kuartil pertama dibagi dua. Untuk menghitung deviasi kuartil data tak berkelompok dan data yang telah berkelompok, dipakai rumus sebagai berikut. Nilai kuartil ketiga dikurang nilai kuartil pertama dibagi dengan 2. Selanjutnya, yaitu deviasi rata-rata, yaitu rata-rata dari jumlah selisih nilai mutlak nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Yang pertama adalah deviasi rata-rata yang belum dikelompokkan. Menghitungnya adalah sigma dari nilai mutlak nilai data yang ke I dikurang rata-rata hitung per banyaknya data atau pengamatan. Contoh soal dari deviasi rata-rata yang belum dikelompokkan adalah seperti ini. Pengeluaran per minggu dalam ratusan ribu rupiah 5 orang ibu rumah tangga, misal A, B, C, D, dan E, untuk keperluan biaya hidup pada tahun 2012 adalah sebagai berikut. 12, 16, 18, 20, dan 24. Tentukanlah deviasi rata-ratanya. Cara menghitung deviasi rata-rata pengeluaran 5 ibu rumah tangga bisa dilihat pada tabel 6.1. Dari tabel tersebut diketahui bahwa N sama dengan 5, sigma XI sama dengan 90, dan sigma nilai mutlak XI dikurang X rata-rata adalah 16. Setelah itu diketahui bahwa X rata-ratanya adalah 18. Selanjutnya dimasuki rumus deviasi rata-rata yang belum dikelompokkan sehingga menghasilkan angka 3,2. Jadi deviasi rata-rata biaya hidup per minggu 5 ibu rumah tangga adalah 320.000. Selanjutnya adalah deviasi rata-rata yang telah dikelompokkan dengan rumus sigma frekuensi absolut ke I nilai mutlak nilai tengah kelas ke I dikurang rata-rata hitung per N, yaitu banyaknya pengamatan ukuran sampel. Selanjutnya adalah variansi dan deviasi standar. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah variansi dan deviasi standar sampel data belum dikelompokkan. Baik untuk data tidak berkelompok maupun data yang telah berkelompok,
Deviasi standar dihitung berdasarkan ukuran sampelnya, yaitu sampel berukuran kecil bila N kurang dari 30 dan sampel berukuran besar bila N lebih dari sama dengan 30. Variansi dan deviasi standar sampel data telah dikelompokkan. Simpangan baku hasil perhitungan kedua cara tersebut, baik dengan cara panjang maupun dengan cara pendek, adalah sama. Menghitung variansi dan deviasi standar dengan cara panjang dapat digunakan rumus berikut ini. Menghitung variansi dan simpangan baku dengan cara pendek memakai rumus berikut ini. Contoh soal, hitunglah simpangan baku dari data dalam tabel 5.1. Yang pertama, mencari dulu rata-ratanya, setelah itu ketemu 61,93. Setelah itu memasukkan rumus simpangan baku dan didapat hasil 13,27. Variansi dan deviasi standar populasi dibagi menjadi dua, yaitu variansi dan deviasi standar data tidak berkelompok dan variansi dan deviasi standar data yang telah dikelompokkan. 2. Ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran relatif adalah ukuran penyebaran yang dapat digunakan untuk membandingkan sebaran dari dua atau lebih kelompok distribusi suatu data yang memiliki satuan yang sama ataupun satuan yang berbeda. Yang termasuk ukuran penyebaran relatif ialah 1. Koefisien dari range. 2. Koefisien dari deviasi kuartil. 3. Koefisien dari deviasi rata-rata. Dan 4. Koefisien dari deviasi standar yang lebih dikenal dengan nama koefisien variansi. Di bawah ini akan dibahas ukuran penyebaran relatif mulai dari ukuran yang paling banyak digunakan dalam analisis statistik. A. Koefisien variasi. Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan baku sekelompok data atau pengamatan dari rata-rata hitungnya atau min. Koefisien variasi paling banyak digunakan dalam statistik untuk membandingkan kehomogenan atau homogenitas kelompok data dengan sekelompok data lainnya, baik dengan satuan yang sama maupun dengan satuan berbeda. Semakin kecil koefisien variasinya, maka semakin homogen atau seragam kelompok data tersebut. Maksudnya, data-data tersebut terkonsentrasi dekat ke pusat atau rata-rata kumpulan data tersebut. Koefisien variasi untuk sampel dirumuskan sebagai berikut. Kv sama dengan S per X bar dikali 100%. Di sini, Kv sama dengan adalah koefisien variasi. S merupakan standar deviasi atau simpangan baku sampel, dan X bar merupakan rata-rata hitung sampel. Nah, di sini terdapat contoh soal. Pada label susu bayi merek A dan merek B, tertera berat neto 400 gram. Hasil pemeriksaan dua buah sampel berukuran 10 berupa 10 kaleng susu bayi merek A dan 10 kaleng susu bayi merek B. Mengenai berat netonya, diperoleh hasil sebagai berikut. X bar A sama dengan 400 gram, SA sama dengan 80 gram. X bar B sama dengan 400 gram, dan SB sama dengan 125 gram. Di sini kita diminta menghitung koefisien variasi berat neto susu bayi merek A dan merek B tersebut. Langsung saja, kita bisa menggunakan rumus koefisien variasi yang sudah dibahas sebelumnya. Sehingga KFA sama dengan SA dibagi X bar A dikali 100%. SA sebesar 80 dan X bar A sebesar 400, kemudian dikali 100%. 80 dibagi 400 sama dengan 0,2, kemudian dikali 100%, sehingga diperoleh hasil 20%. Kemudian KFB sama dengan SB dibagi X bar B dikali 100%. Di sini SB sebesar 125, kemudian X bar B sebesar 400, sehingga 125 dibagi 400, kemudian dikali 100 gram.
125 dibagi 400 sama dengan 0,3125. Tapi kita bisa membulatkannya sehingga menjadi 31%. Jadi, koefisien variasi berat neto susu bayi merek A adalah 20% dan koefisien variasi susu bayi merek B adalah 31%. Nah, selain ukuran penyebaran yang tadi, di sini juga terdapat ukuran penyebaran relatif lainnya. Ukuran penyebaran atau dispersi relatif berikut ini tidak sepopuler koefisien variasi. Maksudnya, tidak banyak digunakan dalam analisis statistik. Di sini terdapat 3 rumus. Yang pertama, 1. Koefisien dari range. Koefisien dari range dirumuskan sebagai berikut. Koefisien range sama dengan Xn dikurangi X1 dibagi Sn ditambah X1. Kemudian, koefisien deviasi kuartil. Koefisien deviasi kuartil dirumuskan sebagai berikut. Koefisien deviasi kuartil sama dengan K3 dikurangi K1 dibagi K3 plus K1. Kemudian yang terakhir, terdapat koefisien deviasi rata-rata. Koefisien deviasi rata-rata dirumuskan sebagai berikut. Koefisien deviasi rata-rata sama dengan AD dibagi X bar. Kemudian terdapat dalil Chebyshev. P.L. Chebyshev adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Rusia. Mengemukakan suatu dalil yang dikenal dengan dalil atau teorema Chebyshev. Bunyi dari dalil itu adalah sebagai berikut. Sekurang-kurangnya, 1 dikurangi 1 per K kuadrat merupakan bagian dari seluruh data atau sampel atau populasi, terletak dalam K simpangan baku dari nilai rata-rata hitungnya, tanpa memandang bentuk distribusinya. Dengan kata lain, dalil Chebyshev dapat juga dinyatakan sebagai berikut. Tanpa memandang bentuk distribusi datanya, sekurang-kurangnya 1 dikurang 1 per K kuadrat proporsi atau nilai data terletak dalam interval X bar plus minus Ks untuk sampel dan mu plus minus K sigma untuk populasi. K sama dengan bilangan positif yang lebih besar dari 1. Keuntungan dari dalil Chebyshev adalah penerapannya yang bersifat umum. Maksudnya, berlaku untuk sembarang data. Namun, memiliki kelemahan berupa bahwa nilai yang dihasilkan dari dalil ini hanya merupakan batas bawahnya saja. Kemudian, di sini terdapat contoh soal. Iklan televisi pada stasiun televisi tertentu rata-rata berlangsungnya adalah 40 detik, dengan simpangan baku 5 detik. Menurut dalil Chebyshev, tentukanlah proporsi atau bagian iklan yang berlangsung dari 30 sampai 50 detik. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Diketahui X bar sama dengan 40, S sama dengan 5. Interval waktu 30-50 detik berarti nilai bawah dari X bar plus minus KS adalah 30 dan nilai atasnya adalah 50. Dengan mengambil salah satu nilai yaitu X bar dikurangi KS sama dengan 30 atau X bar plus KS sama dengan 50, nilai K dapat dihitung sebagai berikut. X bar dikurangi K dikali S sama dengan 30 atau diambil nilai bawahnya. 40 dikurangi K dikali 5 sama dengan 30. Kemudian, minus 5K sama dengan minus 10. Kemudian, K sama dengan 2. 2 merupakan hasil pembagian dari minus 10 dibagi minus 5. Sehingga, 1 dikurangi 1 per K kuadrat sama dengan 1 minus 1 per 2 kuadrat sama dengan 3 per 4. Nah, jadi sekurang-kurangnya 3/4 bagian atau 75% dari total iklan tersebut berlangsung dari 30 sampai 50 detik. Selanjutnya yaitu kaidah empirik. Kaidah empirik adalah suatu kaidah yang memberikan hasil perkiraan yang lebih kuat daripada dalil Chebyshev.
Pada distribusi data atau pengamatan yang mendekati atau berbentuk genta atau normal, maka kira-kira 68% dari banyaknya data atau pengamatan terletak dalam mu plus minus 1 sigma. 95% dari banyaknya data atau pengamatan terletak dalam mu plus minus 2 sigma. 99,7% dari banyaknya data atau pengamatan terletak dalam mu plus minus 3 sigma. Di sini mu adalah rata-rata populasi dan sigma adalah simpangan baku populasi. Contoh soal, di sebuah bank yang berkantor pusat di Jakarta dengan kantor cabang yang bertebaran di seluruh provinsi yang ada di tanah air, menggaji 2.000 karyawan dengan gaji rata-rata $200 per orang dan per bulan, dan simpangan bakunya $25. Dengan menganggap bahwa gaji-gaji karyawan tersebut berdistribusi menyerupai genta atau berdistribusi normal. Di sini diketahui mu $200 dan sigmanya $25. Untuk mendeskripsikan penyebaran data tersebut dengan kaidah empirik, terlebih dahulu ditentukan interval-interval sebagai berikut. Mu plus minus 1 sigma sama dengan 200 plus minus 25. Jadi intervalnya itu $175 hingga $225. Yang kedua, mu plus minus 2 sigma sama dengan 200 plus minus 50. Jadi interval yang kedua yaitu $150 hingga $250. Yang ketiga, mu plus minus 3 sigma sama dengan 200 plus minus 75. Jadi interval yang ketiga $125 hingga $275. Di sini dapat disimpulkan bahwa kira-kira 68% dari banyaknya karyawan tersebut, atau kurang lebih 1.360 orang, mendapat gaji per bulan berkisar antara $175 hingga $225. Kira-kira 95%-nya, atau sekitar 1.900 orang, mendapat gaji per bulan berkisar antara $150 hingga $250. Dan hampir semuanya, atau 99,7%, mendapatkan gaji per bulan berkisar antara $125 hingga $275. Selanjutnya, angka baku. Angka baku atau nilai Z adalah perbedaan antara nilai suatu data atau pengamatan secara individual dengan nilai rata-rata hitung kelompoknya yang dinyatakan dalam suatu simpangan baku. Yang pertama, angka baku sampel. Rumus angka baku sampel yaitu Z sama dengan XI min X bar per S, di mana Z adalah angka baku, XI nilai suatu data, X bar nilai rata-rata, dan S simpangan baku. Yang kedua, angka baku populasi. Rumus dari angka baku populasi yaitu Z sama dengan XI min mu per sigma, di mana XI sama dengan nilai data atau pengamatan yang ke I, mu sama dengan rata-rata populasi, sigma sama dengan simpangan baku atau standar deviasi populasi. Contoh soal, nilai rata-rata matematika suatu kelas adalah 7. Diketahui Fadil mendapatkan nilai 8 dan standar deviasi dari suatu ulangan tersebut adalah 0,5. Tentukan angka bakunya. Dari soal, kita mendapatkan data X bar sama dengan 7, S sama dengan 0,5, XI sama dengan 8. Dari data tersebut dimasukkan ke dalam rumus Z sama dengan XI min X bar per S. Z sama dengan 8 kurang 7 per 0,5. Z sama dengan 1 per 0,5. Jadi angka baku atau Z-nya sama dengan 2. Selanjutnya, menentukan peringkat relatif. Cara menentukannya yaitu peringkat relatif masing-masing pengamatan secara individu dalam kelompoknya dibandingkan. Nilai skor yang lebih besar memiliki peringkat yang lebih tinggi. Interpretasi nilai Z dapat bernilai positif dan negatif. Jika nilainya terletak di atas rata-rata, maka Z-skornya akan bernilai positif. Sedangkan apabila nilainya di bawah nilai rata-rata, maka Z-skornya akan bernilai negatif. Contoh soal. Sada salah seorang mahasiswa kelas A dan Tono salah seorang mahasiswa kelas B.
Pada ujian akhir semester, nilai statistik ekonomi Sada dan Tono masing-masing 85 dan 70. Sementara, nilai rata-rata statistik ekonomi untuk kelas A dan B masing-masing 80 dan 60. Dengan simpanan baku masing-masing 10 dan 7,5. Siapakah yang lebih berprestasi khususnya dalam mata kuliah statistik ekonomi, Sada ataukah Tono? Diketahui Sada XI sama dengan 85, X bar sama dengan 80, S sama dengan 10. Untuk mencari Z, menggunakan rumus XI min X bar per S. Jadi Z dari Sada diketahui 0,5. Tono, XI sama dengan 70, X bar sama dengan 60, S sama dengan 7,5. Z dari Tono yaitu didapat 1,33. Oleh karena nilai Z Tono lebih besar dari nilai Z Sada, ini berarti Tono lebih berprestasi jika dibandingkan dengan Sada. Mendeteksi data ekstrim atau outlier. Untuk mendeteksi apakah suatu pengamatan atau data merupakan data ekstrim atau terlalu besar atau terlalu kecil dalam kelompoknya, untuk data yang menyebar atau mendekati normal berlaku kriteria sebagai berikut. Bila nilai Z data tersebut terletak di luar interval -3 dan +3, atau bila nilai absolut Z yaitu mutlak Z lebih besar dari 3, maka penguatan data tersebut dianggap outlier. Contohnya, dari daftar gaji seluruh karyawan perusahaan, pembiayaan, jumlah karyawan yang digaji sebanyak 100 orang, diketahui bahwa rata-rata gaji mereka per bulan sebesar 6,5 juta dan simpangan bakunya 450.000 atau 0,45 juta. Salah satu karyawan perusahaan tersebut yaitu Anton digaji 5 juta per bulan. Apakah gaji Anton tersebut merupakan data outlier? Diketahui mu-nya 6,5 juta. Sigmanya 0,45 juta dan XI-nya 5 juta. Memakai rumus Z sama dengan XI min mu per sigma. Dari data tersebut dimasukkan ke dalam rumus. Z sama dengan 5 min 6,5 per 0,45. Didapat Z sama dengan min 3,33. Oleh karena nilai Z sama dengan min 3,33 terletak di luar interval -3 dan +3, yaitu lebih kecil dari min 3 atau nilai mutlak Z sama dengan mutlak min 3,3 lebih besar dari 3, maka gaji Anton merupakan data outlier atau terlalu kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.